Baik anak-anak, senang sekali Bapak bisa hadir memberikan materi TIK pada kesempatan kali ini. Dan pada materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang PowerPoint. Nah, PowerPoint merupakan aplikasi untuk melakukan presentase dan membuat tampilan presentase kita menjadi lebih menarik. Dalam PowerPoint ada beberapa item yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu lembar kerja pada PowerPoint itu namanya slide. Jadi lembar kerja pada PowerPoint itu namanya slide. Pada setiap slide itu terbagi dua, yaitu judul besar dan judul kecil. Dan untuk menambahkan slide yang baru, kalian tinggal klik pada bagian sebelah kiri lembar slide-nya, lalu tekan enter. Nah, itu untuk membuat slide yang baru. Dalam PowerPoint yang perlu kalian perhatikan yaitu ribbon yang digunakan untuk mengedit pada bagian presentase PowerPoint. Intinya, semakin menarik presentase kalian, maka semakin menarik juga orang untuk melihat apa yang kalian tampilkan. Nah, PowerPoint sendiri memiliki beberapa jenis ribbon. Yang pertama yaitu ribbon home, ribbon insert, ribbon design, transition, animation, slideshow, review, view, dan help. Pada ribbon home sendiri terbagi menjadi beberapa grup, yaitu grup clipboard, slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat beberapa presentase yang menarik dan cara mengedit presentase tersebut. Yang pertama yaitu judul besar. Nah, judul besar ini pada dasarnya hampir sama dengan Word. Jadi kalau kalian bisa mengedit data di Word, maka di PowerPoint pun tidak akan jadi masalah. Nah, slide yang pertama merupakan judul besar. Misalnya saya memasukkan judul besarnya MS PowerPoint. Nah, di judul besar ini berarti kita akan membahas tentang PowerPoint. Nah, pada saat kita membuat judul besar, bagian kolom yang di bawah, semua yang tertulis klik to add subtitle, pada saat kalian slideshow atau menampilkan PowerPoint, ini tidak akan muncul. Jadi pada saat kita klik, dia itu hilang. Artinya, kalian tidak perlu khawatir jika tidak menghapus kolom yang ada subtitlenya. Tapi kalau kalian mau hapus juga gampang. Tinggal klik pada bagian garis, lalu tekan tombol delete. Nah, berikut satu slide hanya boleh diisi tentang satu tema. Jadi satu slide atau satu lembar kerja hanya boleh diisi dengan satu tema. Kemudian yang berikut di tema yang kedua, misalnya kita akan membahas tentang ribbon. Lalu masuk pada kolom kedua. Ribbon merupakan kelompok tombol perintah yang digunakan untuk mengedit data. Setelah data kita masukkan pada slideshow atau pada slide-nya, kita tinggal menambahkan slide berikutnya. Lalu kita menambahkan data yang diperlukan. Nah, inti dari PowerPoint sebenarnya adalah animasi dan desain slide-nya. Ada beberapa desain yang sudah disiapkan secara default. Nah, mari kita lihat pada ribbon design. Nah, pada ribbon design, kita bisa memilih beberapa desain yang sudah disiapkan pada PowerPoint. Kalian tinggal memilih sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Misalnya saya memilih tema yang seperti ini. Tinggal diklik, maka secara otomatis semuanya akan berubah.
Lalu yang berikut, bagaimana kita mengatur animasi dalam PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint ada beberapa animasi yang dapat kita gunakan. Kita tinggal membuka ribbon pada ribbon animation. Nah, pada grup animation kita klik. Yang perlu kita perhatikan adalah yang berwarna hijau, yaitu bagaimana jenis karakter kalian akan tampil. Ya, jadi yang warna hijau bagaimana jenis karakter kalian yang akan tampil. Jadi pada saat kalian presentase, pada saat tampil, tampilannya itu harus munculnya seperti apa? Fly in, dia akan bisa terbang. Kemudian swivel, berputar. Kemudian ada wheel. Dan lain sebagainya. Jadi semua yang berwarna hijau adalah bagaimana objek kalian itu akan tampil. Sedangkan yang warna kuning, bagaimana animasi objek kalian pada saat slideshow. Jadi pada saat dia ditampilkan di monitor, bagaimana tampilannya. Sebagai contoh, pada saat dia tampil, dia harus berputar seperti ini. Jadi setelah masuk, pada saat slideshow atau presentase, objeknya harus seperti apa di tengah presentase kalian. Itu untuk yang kuning. Lalu yang merah, yaitu bagaimana objeknya nanti setelah kalian presentase dia hilang. Jadi bagaimana objek tersebut setelah kalian presentase dia hilang. Nah, itu untuk yang merah. Jadi ini untuk animasi dalam PowerPoint. Nah, pada saat kalian memasukkan animasi, seperti ini, di bagian lembar kerja slide akan muncul tanda bintang. Artinya pada slide tersebut animasinya sudah ada. Jadi ada tanda bintang. Jika tidak ada tanda bintang, berarti animasinya belum ada. Lalu masuk di transition. Transition itu artinya bagaimana lembar kerja kalian harus tampil. Jadi transition itu artinya bagaimana lembar kerja kalian harus tampil. Jadi transition dan animation itu beda. Transition dan animation itu beda. Transition itu berpengaruh pada slide-nya, sedangkan animation-nya berpengaruh pada objek-objek yang terdapat dalam lembar kerja kalian. Dengan ketentuan untuk memilih animation, kalian harus terlebih dahulu memilih objeknya. Jadi terlebih dahulu harus memilih objeknya. Nah, yang lainnya seperti pada ribbon home, ingin mengubah model huruf, semuanya sama dengan Word, tinggal memilih. Ukuran huruf juga sama, tinggal dipilih. Warna huruf pun sama. Jadi tergantung dari kalian bagaimana mengedit data pada PowerPoint. Ingat anak-anak, semakin menarik PowerPoint kalian, maka semakin bagus juga nilai yang kalian dapatkan dalam praktek nantinya. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai presentase PowerPoint atau berbagai macam fungsi tombol perintah, maka kalian tinggal chat lalu bertanya kepada Bapak mengenai hal-hal yang belum kalian mengerti. Ya, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita dulu pada saat ini. Pada intinya, PowerPoint merupakan aplikasi untuk melakukan presentase. Presentase itu tergantung dari animasi yang kalian gunakan. Jadi semakin menarik animasi yang kalian gunakan, maka semakin menarik juga presentase kalian. Desainnya pun tidak kalah penting. Kalian tinggal memilih desain yang kalian sukai, lalu menyesuaikannya. Tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat pribadi ke Bapak. Atau kalian ingin menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti, yang sulit kalian pahami, silakan ditanyakan langsung. Dan
Sekian dulu pertemuan kita saat ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.